Jika dahan sebuah pohon digelantungi banyak buah, maka buah-buahan itu akan membuatnya merendah. Sementara dahan yang tidak berbuah akan tetap tegak. Ketika buah pada dahan itu sangat banyak, orang akan memasang tiang penopang di bawahnya agar tidak roboh. Jika seorang ulama menghias dirinya dengan ilmu, bukan untuk menarik perhatian para penguasa, tetapi dari awal hingga akhir hanya untuk Allah. Jika perilakunya sesuai dengan jalan yang benar, dan hal itu menjadi karakter dirinya, maka ia tidak akan mampu melakukan sesuatu selain untuk Allah. Seperti ikan yang tidak akan mampu hidup dan tumbuh selain di air. Orang alim seperti ini benar-benar memiliki akal yang dapat mengontrol dirinya. Orang-orang akan hormat dan segan kepadanya. Mereka akan mendapatkan manfaat dari kemilau cahaya dirinya. Akal adalah entitas yang senantiasa bergerak, tak pernah diam siang dan malam, untuk berpikir keras dan bersungguh-sungguh memahami Tuhan secara menyeluruh. Meski Tuhan takkan pernah bisa dipahami secara demikian. Akal ibarat laron dan sang kekasih ibarat api lilin. Laron akan terbakar dan mati jika mendekatkan dirinya ke api lilin. Karakter laron adalah meski ia akan terbakar dan menanggung deritanya, ia tak bisa menjauhkan diri dari api lilin. Sungguh kasihan orang yang sampai ke laut dan ia merasa puas mendapatkan sedikit atau sebotol air. Sementara mutiara dan ratusan ribu benda-benda berharga dalam laut bisa dikumpulkan. Saat aku berada di hadirat Tuhan dan keindahan pancaran sinar mataharinya menerpaku, aku tak lagi ingat diriku sendiri. Jadi, bagaimana bisa aku ingat dirimu? Engkau lebih bernilai ketimbang dunia dan akhirat. Apa yang dapat aku lakukan jika engkau tidak mengerti nilai dirimu? Jangan jual dirimu dengan harga murah, karena di mata Allah engkau sangat berharga. Jika sebuah kunci besar dipasang, itu menunjukkan bahwa di sana ada sesuatu yang sangat berharga dan bernilai. Demikian juga dengan selubung. Semakin tebal selubung, semakin berharga permata di balik selubung itu. Selubung itu bagaikan seekor ular yang berjaga di sekitar harta simpanan. Karena itu, kau tidak perlu melihat keburukan kami, tetapi lihatlah harta karun yang berharga. Sifat-sifat buruk ibarat kudis dan kurap. Ketika kudis dan kurap itu ada di diri sendiri, seseorang tak merasa menderita. Namun, jika ia melihat bekas-bekasnya saja pada orang lain, ia merasa tak nyaman dan perlu menghindar. Selamanya, agama lebih dari 1, 2, atau 3. Pertempuran dan peperangan selalu terjadi di antara mereka. Bagaimana engkau mengharapkan agama menjadi satu? Agama tidak akan menjadi satu kecuali di akhirat kelak. Pada hari kiamat, tidak mungkin terjadi di dunia ini. Sebab di sini setiap orang punya tujuan dan keinginan berbeda-beda. Penyatuan tidak mungkin terjadi, hanya mungkin terjadi pada hari kiamat. Karena pada saat itu seluruh manusia menjadi satu, memandang ke arah yang satu. Mereka memiliki telinga dan lisan yang satu. Ruh manusia mampu menyingkap segala yang gaib, seperti air bening yang menampakkan segala sesuatu di dasarnya.
batu, lumpur, dan lain-lain, dan mencerminkan segala hal di atasnya. Ini sesuatu yang alami, tak membutuhkan terapi atau pengajaran. Namun, saat air itu tercampur debu atau warna-warna lain, maka sifat khas tersebut akan hilang dan terlupakan. Kau lihat matahari yang sangat jauh itu. Kita berjalan di bawah pancaran terang sinarnya. Karenanya kita melihat dan mampu membedakan yang baik dan yang buruk. Kita memesamkan tubuh dengan kehangatan sinarnya. Pohon-pohon dan kebun-kebun berbuah. Buah-buahan yang mulanya hijau, asam dan pahit menjadi matang dan manis. Karena efek sinar matahari, terproduksilah tambang-tambang emas, perak dan batu mulia, akik dan rubi. Matahari menebar begitu banyak manfaat. Andai jaraknya didekatkan, ia takkan memberi manfaat apapun. Justru alam dan seluruh makhluk akan terbakar, binasa, tak tersisa apa-apa. Burung terbang dengan sayapnya menuju arah tertentu, sementara orang berakal dengan sayap tekadnya terbang melampaui semua arah. Allah suci dari segala rupa dan kata. Ucapannya berada di luar jangkauan kata dan suara. Namun, ia mengalirkan ucapannya dalam kata dan suara apa saja, dan di lisan siapa saja yang dikehendaki. Di jalan-jalan dan di tempat-tempat penginapan, seorang pematung membuat patung manusia atau burung dari batu di tepian kolam. Air memancar dari mulut patung burung itu dan mengalir ke kolam. Orang-orang berakal paham, air itu bukan bersumber dari mulut patung burung itu, melainkan dari tempat lain. Nabi Isa sering tertawa, sementara Nabi Yahya sering menangis. Nabi Yahya lantas berkata kepada Nabi Isa, "Kau sering tertawa seperti itu karena kau merasa aman dari tipuan yang sangat halus." Isa menjawab, "Kau sering menangis seperti itu karena kau lupa sama sekali akan pertolongan dan kebaikan Allah yang begitu halus, lembut, dan luar biasa." Dua kubu saling serang dalam dirimu. Kubu mana yang bakal menang? Yaitu yang dipilih oleh keberuntungan sebagai kekasih. Malam itu panjang, jangan kau pendekkan dengan tidurmu. Siang itu terang, jangan kau gelapkan dengan dosa-dosa. Allah menjanjikan adanya balasan kebaikan dan balasan keburukan di hari kiamat kelak. Salinan balasan tersebut tampak pada setiap waktu dan kesempatan. Jika kebahagiaan merasuk dalam hati seseorang, itu merupakan balasan baginya karena telah membahagiakan seseorang. Dan bila ia bersedih, itu merupakan balasan bagi dirinya karena telah membuat sedih orang lain. Ini merupakan hadiah dari alam sana dan menjadi tanda-tanda akan hari pembalasan nanti, supaya manusia bisa memahami yang banyak di alam sana dengan yang sedikit di alam ini. Seperti segenggam gandum yang disajikan dari gudang gandum. Allah memiliki dua sifat, murka dan lembut. Para nabi menampakkan keduanya. Mukmin menampakkan kelembutan, dan orang kafir menampakkan murkanya. Allah menyibukkan Musa mengurusi masyarakatnya. Meskipun dia memenuhi perintah Tuhan dan benar-benar sibuk dengan Tuhan, satu sisi dirinya dijadikan untuk memperhatikan kesejahteraan orang lain. Khidir betul-betul hanya sibuk dengan Tuhan. Nabi Muhammad pertama-tama diizinkan untuk sibuk dengan Tuhan. Tetapi kemudian dia diperintahkan menyeru orang, memberikan nasihat baik, dan memperbaiki keadaan mereka. Nabi Muhammad meratap dan menangis, "Ya Tuhan, dosa apa yang telah aku perbuat? Kenapa Engkau mengusirku dari hadapan-Mu?
Aku tidak ingin sibuk dengan manusia. Kemudian Tuhan menjawab, Muhammad, jangan putus asa. Sebab aku tidak akan membiarkan engkau disibukkan oleh manusia. Bahkan dalam kesibukan yang benar-benar sibuk itu, engkau tetap bersamaku. Jangan kau berikan hikmah kepada orang yang tak layak menerima. Kau akan membuat hikmah itu salah makna. Dan jangan kau tahan hikmah dari orang-orang yang berhak menerima. Kau akan membuat mereka salah arah. Aku mencintai Laila bukan karena bentuknya. Laila bukanlah bentuk. Bagiku, Laila ibarat cangkir. Darinya aku menenggak anggur. Aku berasik masyuk dengan anggur yang kuteguk dari cangkir itu. Kalian hanya melihat cangkir, tak tahu apa-apa soal anggur. Jika aku memiliki cangkir emas berhias permata, tetapi isinya hanya cuka atau apapun selain anggur, apalah arti cangkir itu untukku? Sungguh, wadah usang lagi retak berisi anggur lebih kusukai daripada ratusan cangkir emas berhias permata yang tak berisi anggur. Barang siapa akalnya bisa menguasai nafsunya, ia menjadi lebih mulia daripada malaikat. Barang siapa nafsunya mengalahkan akalnya, ia sungguh lebih rendah daripada binatang. Banyak sekali orang yang membaca Al-Quran, tetapi dikutuk Al-Quran. Pada masa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada beberapa munafik yang ingin merusak keberagaman umat Nabi. Mereka tampak sebagai muslim yang soleh dengan mengenakan selendang salat. Mereka tidak bisa merusak keberagaman umat Islam tanpa menampilkan diri mereka sebagai muslim. Para ahli hakikat telah menyerahkan diri mereka secara total untuk Allah, menghadapkan wajah mereka kepadanya, sibuk dengannya, dan tenggelam bersamanya. Pada diri mereka, hasrat dunia layaknya syahwat pria impoten, muncul sesaat dan lekas berlalu, tidak pernah menetap lama. Sama halnya bagi para pencinta dunia, urusan akhirat hanya terlintas sesaat, tak pernah lama menetap. Ada begitu banyak orang yang meninggalkan rumah, ayah, ibu, keluarga, kerabat, serta suku bangsanya, lalu berkelana dari Hindus hingga Sinti, berharap bisa menemukan manusia yang memiliki keharuman dunia lain. Betapa banyak manusia mati menyesal karena tidak pernah menemukan orang seperti itu. Betapa banyak orang yang berjuang seperti itu dan menyesal karena tidak menemukan apa yang dicarinya. Sedangkan dirimu berada di rumahmu sendiri dan berhadapan dengan orang yang seperti itu, tetap kau berpaling darinya. Sikapmu itu bukan hanya kemalangan besar, melainkan juga perbuatan sia-sia. Setiap hati terpaut pada Ka'bah, merindukan Ka'bah, dan mencintai Ka'bah. Di sini tidak ada ruang untuk perbedaan. Keterpautan hati yang dimaksud di sini bukanlah kekufuran atau keimanan. Jelasnya, keterpautan hati itu tidak dibungkus dengan beragam jalan yang berbeda yang telah kami sebutkan. Ketika mereka tiba di Ka'bah, semua perdebatan, pergulatan, dan perbedaan yang ada di perjalanan, seperti ungkapan, kamu salah, kamu kafir, yang ditimpali dengan jawaban serupa, semua itu akan lenyap. Setelah sampai di sana, mereka segera tahu bahwa berbagai pertentangan itu hanya terjadi di jalan, sementara tujuan mereka sama. Kita menilai bentuk luar, Allah mengurusi yang tersembunyi di hati.